Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widuri dari kelas 10 TP1. Di sekali ini kita akan coba belajar tentang dynamic routing, yaitu penambahan informasi pada routing table secara otomatis. Nah, kita sempat singgung sedikit terkait dynamic routing. Routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Nah, di antara konsep dynamic routing itu ada dua, seperti yang telah kita tahu, ada yang namanya IGP, Interior Gateway Protocol, ada yang namanya juga EGP, Exterior Gateway Protocol. Kita akan yang IGP ada tiga tipe. Yang pertama distance vector, yang kedua link state, yang ketiga hybrid. Yang EGP ada satu itu BGP. Yang akan kita bahas kali ini ialah link state, yaitu OSPF. OSPF itu merupakan konfigurasi dynamic routing yang lumayan sederhana. Jadi, untuk OSPF ini sebenarnya konfigurasi dynamic routing-nya itu bisa dilakukan dengan cara cakupan area atau backbone area. Tapi, kalau misal kamu mau dipecah-pecah seperti di beberapa area itu bisa. Nah, ini keunggulan dari OSPF. OSPF itu adalah salah satu kategori protokol routing dinamis pada kategori IGP dengan algoritma link state protokol LSR. Support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing dengan kata lain OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Jadi, di sini kita akan mengkonfigurasikan OSPF pada backbone area aja. Jadi, kalau sebenarnya kita singgung terkait area yang ada di OSPF ada banyak. Ada yang backbone, ada juga yang standar atau default area, ada juga yang stub era, ada yang juga not so stubby area. Jadi di sini kita akan nyalakan semua perangkat. Nah, perlu diingat juga kalau kita sempat mematikan PC atau sempat mematikan perangkatnya, maka kita perlu melakukan routing antara PC kita dengan emotor penyelipnya. Agar bisa saling terhubung di sini, kita buka CMD-nya. Kita cari command. Nah, kita pencet run administrator. Di sini kita akan melakukan root antara PC ke Pinet Lab-nya. Root add 10.0.137.0 mask 255.255.255 titik 0. Nah, untuk IP-nya itu IP si Pinet Lab-nya itu 192.168.43.118. Nah, lalu enter. Berarti kita bisa langsung masuk ke aplikasi Winbox-nya. Kita masuk ke aplikasi Winbox. Kita cari langsung yang run administrator. Pertama, kita masuk ke router satunya dulu dengan IP 14/24. Router 1. Kemudian di sini untuk router satunya sudah berhasil masuk. Kita connect. Nah, kemudian di sini untuk router satunya sudah berhasil masuk. Setelah itu kita akan masuk ke router 1, 2, dan ke router 1, 2, 3, dan 4.
menggunakan Winbox, yaitu dengan more, langsung new Winbox. Jadi ini kita masuk ke router satu terlebih dahulu, nanti kita connect-nya ke connect ke Romon ya. Kita connect ke Romon. Nah, di sini kita lakukan berulang kali sampai dengan router keempat. Kita menggunakan ini yang di sini kita connect. Nah, ini router kedua. Kita connect lagi new Winbox. Kita connect to Romon. Ini terus connect. Setelah itu kalian pergi lagi ke new Winbox. Connect to Romon. Pergi ke router 4. Langsung connect. Nah, sudah selesai. Setelah itu, nah, langkah yang akan kita lakukan saat ini adalah mendisable static routing yang udah pernah kita buat sebelumnya. Kita pergi ke router 1. Kenapa? Karena kita ingin mengkonfigurasi routing itu menggunakan dynamic routing. Nah, kalau misalkan static routingnya masih aktif, tentu saja nanti tabrakan. Oleh karena itu, kita akan coba disable semua static routingnya. Kita bisa pergi ke menu IP, routes. Untuk yang AS, kita matikan semua. Kita disable, kemudian kita disable terlebih dahulu. Bukan yang ini. Yang AS, kita disable. Nah, kemudian kita pergi ke router yang kedua. Lalu kita pilih menu IP. Setelah itu routes. Di sini kita disable kembali yang AS. Setelah itu ini disable kembali yang AS. Sampai benar-benar tidak ada yang menyisakan AS. Setelah itu kita pergi ke router 3. Kita sama melakukannya kembali ke menu IP, lalu routes. Yang AS kita disablekan terlebih dahulu. Nah, untuk yang das ini, yang untuk DAC ini, nggak usah dimatikan untuk yang teratur kartu karena dia emang fokusnya ke internet. Nah, di sini kita akan masuk ke router 1 terlebih dahulu. Untuk konfigurasi OSPF, kalian bisa pergi ke routing, terus klik OSPF. Di sini kalian pergi ke menu networks. Nah, pada menu networks kalian klik add. Apa yang kita tambahkan di sini? Kita tambahkan DAC. DAC yang dimiliki oleh routernya. Jadi kalau misalkan berada di router 1, berarti kita tambahkan di networks-nya. Ini DAC yang dimiliki oleh router 1. Jadi kalau misalkan kita lihat di routing table untuk di router 1, dia memiliki 3 DAC. Ada yang mengarah 3 DAC. 3 DAC, ada yang mengarah ke klien, ada yang mengarah
ke IS. Ada yang mengarah ke klien, ada juga yang mengarah ke router 2, ada yang mengarah ke ISP. Untuk kali ini yang mengarah ke ISP kita tidak usah nyatain. Di sini kita tambahkan 2 DAC aja. Yang 10.0 yang mengarah ke header 2 dan 1.0 yang mengarah ke kliennya. Jadi di sini kita pergi ke menu routing, OSPF, terus menunya networks. Kalian tambahkan di sini DAC yang dimiliki oleh router 1, kita tambahkan yang mengarah ke kliennya terlebih dahulu. IP kalian DAC yaitu 168.1.0/24. Nah, dan untuk areanya kita fokuskan pada backbone aja. Kemudian kita apply. Kita play lalu oke. Kita tambahkan yang DAC kedua yang dimiliki oleh router 1 yang mengarah ke router 2 yaitu 10.10.10/24. Lalu apply, terus oke. Nah, di sini sudah. Lanjut kita pindah ke router yang kedua. Nah, jadi di sini kita pergi ke menu routing, lalu yang OSPF. Kemudian pergi ke menu networks. Kita klik add. Tambahkan DAC-DAC yang dimiliki oleh router kedua, yaitu IP yang mengarah ke router 1 ya teman-teman. IP-nya 10.10.10/24. Kita kita areanya kita fokus ke backbone. Kita apply, lalu kita oke. Terus kita tambahkan yang mengarah ke router 3, yaitu 10.10, 20.20.0/24. Untuk areanya kita backbone, kita apply, lalu oke. Tambahkan juga yang mengarah ke kliennya. Untuk networknya di sini kita isi dengan 192.168.2.0/24. Untuk area tetap backbone, kita apply, lalu oke. Nah, sudah selesai. Setelah itu lanjut kita pergi ke router ketiga. Di router 3 ada 3 DAC. Di router ketiga ada 3 DAC. Di sini kita bisa tambahkan pada routing, lalu SPF. Kemudian kita pilih ke network, kita klik add, tambahkan yang mengarah ke router 2-nya dulu, yaitu 20.10.20.0/24. Kita apply, lalu oke. Jadi di sini kita tambahin network code-nya aja dulu. Lalu yang mengarah ke kliennya yaitu 192.168.3.0/24. Kita klik apply, lalu oke.
Lalu kita tambahkan yang menuju ke router keempat, yaitu 10.30.30.0/24. Untuk area tetap backbone. Kita apply, lalu oke. Nah, router ketiga sudah beres, kita lanjut ke router 4. Kita kembali ke menu routing, OSPF, kita pergi ke menu networks, klik add. Tambah. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu bagian roots-nya. Di sini ada ini. Sorry, ininya belum di disable. Kita disable terlebih dahulu yang bagian AS-nya. Nah, di sini terdapat 2 DAC. Kita pergi ke menu routing, lalu SPF. Kita networks, klik add. Ya, kita tambahkan yang mengarah ke kliennya dulu, yaitu 192.168.0/24. Untuk areanya kita pilih backbone, kita apply, lalu oke. Setelah itu yang mengarah ke router 3, yaitu 10.30.30/24. Sorry, titik 0/24. Kita apply, lalu oke. Ketika kita pergi ke routing table atau routers di sini, ada informasi terkait DAO. Kita pergi ke routes yang router 1. Sorry, kita routes. Nah, di sini ada yang bagian DAO. Apa DAO? Dynamic Active OSPF. Berarti kita sudah bisa ping atau bisa komunikasi dengan networknya 20.0 itu Ether 2 dan Ether 3. Kita akan uji coba pada step rutenya. Nah, di sini kita akan uji coba pada step routernya. Misal kita mau ping ke router 4. Kita pergi ke router 1. Lanjut kita ke more, terus new terminal. Nah, bisa kita mau ping ke router 4, ini kita kan sudah berhasil. Kita ping, salah, kita ulang, kita ping, kita ping 10.30.30.2, lalu enter. Salah, berarti, nah sudah. Kita akan nyoba ping ke 10.30.30.2, lalu enter.
kita akan mencoba ping dari router 4. Kita coba ping dan untuk dari 4.0 ini. Ke ping ke router 2. Jadi caranya gimana? Kita ping 10.10.10.2. Setelah itu src address sama dengan kita pakai IP yang 192.168.4.1. Lalu enter. Nah, di sini saya ingin coba ke topologi saya di mana saya memiliki satu perangkat mikotik yang udah saya tambahkan. Kemudian di sini juga memiliki klien yang dimiliki oleh mikotiknya itu. Untuk mikotik baru ini saya definisikan menjadi router yang kelima. Di mana nantinya ini sebagai network baru. Di sini kita akan belajar bagaimana kalau ada network baru. Jadi kali ini kita coba konekkan terlebih dahulu. Konekkan terlebih dahulu. Kemudian kita buka konsol terminalnya. Di sini kita loginnya menggunakan username default, yaitu admin. Enter. Ini enter saja. Nah, untuk ini kita lewat saja. Nah, untuk di sini kita ganggu. Kita ganggu. Belum bisa, kita ganggu lagi. Emang kadang sedikit lama. Nah, sudah. Kita ketik IP address print. Enter. Nah, di sini belum ada. Kita coba IP neighbor print. Di sini belum ada juga. Nah, kita ganti dulu aja menjadi sistem kita ganti dulu aja mikotiknya menjadi router 5 dengan menggunakan sistem identity. Identity set name. Kita ganti menjadi router 5. Kita print. Tidak, kita enter. Lalu kita print. Enter. Nah, di sini sudah tergantikan. Kita coba ubah ininya menjadi router 5. Kita save. Sudah. Nah, di sini kita coba lagi. IP neighbor print.
enter. Nah, di sini sudah ada. Untuk header 1, ini sudah mengarah ke mikrotik. Untuk saat ini sudah sesuai ya teman-teman. Jadi langkah selanjutnya kita bisa koneksikan antara router 5 dengan kliennya. Di sini untuk IP yang mengarah ke klien dari router 5 adalah 192.168.5.1. Di sini. Nah, untuk VPC kliennya memiliki IP 192.5.2 di sini. Nah, setelah itu, dan untuk bagian router 5 yang mengarah ke router 4, di bagian header 1, yang akan memiliki IP address adalah 10 yang 40.2 di sini. Sedangkan router 4 yang mengarah ke router 5 memiliki IP 10.40.1 yang di sini disimpannya. Jadi langsung saja kita konfigurasikan. Kita pergi ke router yang keempat. Ke router yang keempat. Kita pilih menu IP, lalu addresses. Kita pilih IP, lalu addresses yang mengarah ke router 5 pada bagian header 3-nya, yaitu 10.40.40.1/24. Untuk headernya kita ganti menjadi header 3. Kita play, lalu OK. Nah, langkah selanjutnya kita bisa aktifkan di router kelima, yaitu dengan pakai router 1, lalu Newinbox. Newinbox. Dengan fitur Roamon, agar router 5-nya ini bisa kita koneksikan dengan Winbox juga. Kita buka konsol terminal router 5-nya. Kita buka konsol terminalnya di router 5. Kita tool, enter. Setelah itu kita Roamon, lalu enter, set, enable, yes, lalu enter, terus print. Nah, sudah. Oke, langsung saja kita masuk ke router 5-nya. Ke router 5-nya, kita lakukan kita connect to Roamon terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada router 5, kita connect. Setelah itu, kita lakukan addressing pada setiap header yang terhubung. Pilih menu IP, lalu addresses. Kita klik add,
kita tambahkan header 1 dan header 2. Untuk header 1-nya, kita memiliki address 10.40.40.2/24. Kita apply, lalu oke. Dan kita tambahkan IP address yang mengarah ke klien, yaitu 192.168.5.1/24. Untuk headernya kita definisikan dengan menggunakan header 2. Kita apply, lalu oke. Sudah.